Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 14.45. Saya masih berada di rumah mengumpulkan jejak-jejak digital pernyataan-pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang saya nilai sangat mendiskreditkan Partai Golkar. Pernyataan-pernyataannya ada yang memang sengaja untuk membunuh karakter, melakukan demoralisasi, bahkan memprovokasi rakyat untuk tidak memilih Partai Golkar, tidak memilih anggota-anggota fraksi Partai Golkar yang menolak proyek multi-years 2,7 triliun rupiah. Pernyataan-pernyataan itu membuat saya tersinggung. Kader-kader Partai Golkar di Sumatera Utara risih, juga tersinggung dengan pernyataan-pernyataan Gubernur Edi Rahmayadi. Pernyataan-pernyataan itu sangat tendensius, sangat berlebihan bagi seorang pemimpin. Apa gunanya seorang Gubernur Edi Rahmayadi menjelek-jelekkan, menyentil, menyindir, menjelek-jelekkan, membunuh karakter dan melakukan demoralisasi untuk Partai Golkar? Edi Rahmayadi ini kan didukung oleh Partai Golkar hingga bisa menjadi gubernur. Jangan katakan dukungan itu dukungan ecek-ecek. Golkar pura-pura mendukung. Salah itu. Salah. Golkar sudah mengorbankan ketua Golkar Ngogei Sasitepu yang hilang hak-hak dia untuk mencalonkan diri sebagai gubernur maupun wakil gubernur Sumatera Utara. Masih Anda sebut juga Golkar berpura-pura mendukung. Jutaan kader Golkar, jutaan kader dan simpatisan Partai Golkar mendukung pasangan Edi Rahmayadi dan Musa Rajeksah sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Termasuk saya mendukung pasangan Eramas. Di Partai Golkar ini ada 8 organisasi massa pendiri dan didirikan. Tapi hanya Kosgoro yang saya pimpin yang melakukan deklarasi dukungan terhadap Eramas, dan Edi Rahmayadi pada waktu itu hadir berpidato. Hadir juga pada waktu itu pimpinan Ormas MKGR, pimpinan Soksi, memberikan pandangan-pandangan politiknya pada Sarasehan
dukungan kepada Eramas. Hadir juga organisasi-organisasi yang didirikan menyaksikan deklarasi. Sesungguhnya itu adalah deklarasi ormas keluarga besar Golkar terhadap Eramas. Jadi jangan sekali-sekali Anda mengatakan bahwa Golkar berpura-pura mendukung Eramas. Itu salah. Malah sebaliknya. Anda yang berpura-pura mendukung Golkar. Iya kan? Anda katakan bahwa Anda sejak tahun 1987 sudah mengawal Golkar. Memangnya kalau sejak 87 mengawal Golkar, memang kegolkaran Anda lebih hebat dari saya? Enggak. Atau lebih hebat dari kader-kader Golkar yang lain? Enggak. Untuk apa Anda ngomong begitu? Banyak orang yang mengawal Golkar nih. Bukan Anda sendiri. Kosgoro bersama-sama ABRI, khususnya TNI Angkatan Darat, mengawal Golkar sejak tahun 1964, sejak didirikan. Dan Kosgoro, kami kader-kader Kosgoro sampai hari ini mengawal Golkar. Ya, supaya Anda paham. Dan kami sampai hari ini komit mendukung Eramas. Supaya kalian tahu, kami mendukung Eramas, mendukung Edi Rahmayadi sebagai gubernur Sumatera Utara. Mendeklarasikan Edi Rahmayadi sebagai gubernur Sumatera Utara. Itu dengan kekuatan sendiri. Sampai hari ini saya tidak pernah mendatangi Gubernur Edi Rahmayadi. Tidak pernah. Dan itu saya haramkan. Tapi kalau saya diundang, saya akan datang. Tapi kalau untuk datang, ya, saya nggak mau. Bahwa saya berkawan dengan Musa Rajeksah hari ini, yang mempertemuan kami itu adalah Partai Golkar. Saya saat ini pengurus, beliau ketua. Jadi sebelum ini saya nggak kenal dengan Edi Rahmayadi, nggak kenal dengan Musa Rajeksah. Malah saya lebih dulu kenal dengan Edi Rahmayadi ketika saya mengundang beliau untuk menghadiri deklarasi dukungan kepada Eramas. Nah, saya berkenalan dengan Musa Rajeksah itu di Golkar. Ketika sama-sama kami punya kepentingan dia mau menjadi ketua Golkar, saya pendukungnya. Nah, jadi jangan katakan, jangan sebut saya penjilat. Jangan sebut saya pembela Musa Rajeksah. Kalau saya disebut pembela Musa Rajeksah karena dia pemimpin saya, dan saya wajib untuk membelanya. Nah, itu harus paham. Saya kader senior. Saya lebih senior dari Musa Rajeksah. Saya harus membela dia. Saya harus melindungi dia. Saya harus mengamankan dia. Saya pimpinan ormas pendiri. Saya harus lindungi Partai Golkar. Saya harus menjaga ruh Partai Golkar. Begitu. Termasuk juga dari sikap-sikap yang tidak bersahabat dari Gubernur Edi Rahmayadi. Kami menilai Gubernur Edi Rahmayadi sudah menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dengan Partai Golkar. Tidak ada sebab
Tidak ada api, tidak ada angin dan badai. Tiba-tiba Edi Rahmayadi membuli, menyindir-nyindir, bahkan secara terbuka menunjukkan ketidaksenangannya kepada Partai Golkar. Ada apa? Hanya gara-gara yang 2,7 triliun itu. Terlalu kecil. Dan Edi Rahmayadi terlalu kekanak-kanakan. Kalau hanya gara-gara itu lantas dia menunjukkan sikap tidak senangnya. Hanya gara-gara fraksi Partai Golkar, ya, anggota fraksi Partai Golkar mengkritisi proyek multi years 2,7 triliun terlalu kecil. Makanya saya melihat bukan hanya persoalan 2,7. Sikap Edi Rahmayadi menunjukkan kepanikan dia terhadap Partai Golkar. Nah, kalau kita lihat ke belakang, saya melihat kepanikan Edi Rahmayadi sudah ditunjukkannya di hari pertama Musa Rajeksa menjabat Ketua Golkar Sumatera Utara. Ingat nggak ketika kita menyambut Musa Rajeksa di kantor Golkar Sumatera Utara, Jalan Wahid Hasim, Edi Rahmayadi berpidato di sana. Dan di situ Edi Rahmayadi sudah menunjukkan kepanikannya. Panik dia. Karena wakilnya Musa Rajeksa saat ini menjadi pemimpin partai besar di Sumatera Utara. Gimana nggak panik? Dia, adakah partai-partai politik yang berkenan mendukungnya? Ya nggak tahu saya. Dan itu di luar kewenangan saya untuk membahas. Nah masalahnya, kenapa dia harus panik? Seorang pemimpin tidak perlu panik. Apapun yang dia hadapi, tidak perlu panik. Wajar-wajar saja. Saya mengalami beberapa gubernur di Sumatera Utara. Tapi mereka biasa-biasa aja menghadapi kritik. Senyum-senyum, tertawa-tertawa. Ini kok macam cacing kepanasan. Hampir di setiap kesempatan Edi Rahmayadi selalu berpidato menjelek-jelekkan Partai Golkar, memprovokasi rakyat, ya, menunjukkan ketidaksenangannya terhadap Partai Golkar. Di beberapa partai politik sama saja Edi Rahmayadi menjelek-jelekkan Partai Golkar. Untuk apa? Mau mendapatkan simpati, mau menjadikan Golkar musuh bersama. Gak bisa. Memang gampang. Gak segampang itu. Gak gampang. Saya tahulah kawan-kawan di partai politik lain, ya, mereka juga punya ukuran, punya standar, ya, untuk mendukung atau menolak sesuatu. Mereka punya kajian, mereka punya analisis terhadap seseorang yang perlu didukung dan tidak didukung. Apalagi partai-partai kita ini. Partai-partai ini kan perlu persahabatan, bukan permusuhan. Masa seorang gubernur bicara di partai ini, partai itu, ngomongnya ngelantur, ngawur, di luar konteks. Dan itu kontraproduktif. Saya ingatkan Pak Edi Rahmayadi, rakyat sekarang sudah membaca, ya, semua berita-berita, statement-statement Anda menjelek-jelekkan Partai Golkar itu bukan menimbulkan simpati kepada Anda,
malah antipati. Antipati. Ya. Jejak digital itu ya, membuat orang tertawa, rakyat tertawa. Apa itu gubernur? Pidatonya kok ngelantur, pidatonya kok ngawur, gagal konteks. Nah, akhirnya kan kontraproduktif. Sayang itu. Lama-lama nanti tak ada satupun organisasi, lembaga yang mau mengundang Anda. Kan membahayakan Anda sendiri, merugikan Anda juga. Nah, oleh sebab itu, tidak usah. Ya, tidak usah melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Jangan melakukan sesuatu yang Anda anggap baik dan benar, ya. Dan padahal orang kebanyakan menganggap itu tidak benar. Anda rugi. Mau berkampanye silahkan. Mau membunuh karakter Partai Golkar juga silahkan. Tapi yang realistis, rasional, kontekstual. Jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada. Pidato entah di mana-mana, nggak ada angin, nggak ada badai. Anda bicara masalah Golkar. Kalau mau bicara soal Golkar, jangan di partai-partai politik lain, jangan di tempat-tempat tertentu. Datang ke kantor Golkar, bicara kita, undang saya, ajak saya untuk berbicara tentang kegolkaran. Jangan Anda merepet-repet di depan yang Anda sebut kader-kader baru. Nggak ada kader baru. Nggak ada. Apa keberatan Anda rupanya? Kalau misalnya ada kader baru. Apa keberatan Anda misalnya kalau kami melakukan rekrutmen kader baru? Apa keberatan Anda? Itu hak kami. Kami memang dalam setiap tahun, setiap waktu mengupdate kader, memperbaharui dan memperbanyak kader, melakukan revitalisasi untuk melakukan penyegaran kader. Apa keberatan Anda rupanya? Jangan mendikotomi, ya, kualifikasi kader di Golkar itu urusan kami. Gak ada hak Anda untuk mendikotomikan itu. Banyak, memang kami memang banyak merekrut kader baru. Tapi di dalam kami sendiri pun tidak pernah kami bicarakan soal kader lama dan kader baru. Saya senior, saya instruktur kader tingkat nasional, tapi tidak pernah saya bicara si A kader lama, si B kader baru. Gak pernah. Jadi itu sudah di luar konteks. Mau baru atau lama kan kami yang menanggung. Urusan apa Anda? Nah, jadi realistislah kalau berbicara. Jangan hanya karena satu masalah Anda melebar ke sana kemari di luar konteks. Malu. Malu. Nah, jadi saya mintalah, gak usah lagi ngomong begitu. Kalau ada sesuatu yang salah tentang Golkar ini, ya, jangan bicara di forum-forum partai politik atau di forum-forum rakyat yang lain. Kita bicara di kantor Golkar aja. Atau di tempat mana, undang saya. Kita bicarakan soal kegolkaran. Siapa yang lebih paham tentang Golkar atau saya? Saya tantang Anda. Jangan karena baru mengawal tahun 87, Anda itu ceritakan ke sana kemari.
Tidak lebih hebat kegolkaran Anda dari saya. Jadi sudahlah, ya. Sudahlah. Ini masih baru saya yang berbicara. Kami punya kader di desa-desa. Kami punya jaringan sampai desa dan kelurahan di 33 kabupaten kota. Kami punya 2 organisasi sayap. Dan kami punya 8 organisasi pendiri dan didirikan. Ini kalau bergerak, bisa repot Anda. Ya. Kalau mereka bereaksi atas sikap Anda, rusak Anda. Ayo kawan-kawan, kawan-kawan kabupaten kota, ormas-ormas, organisasi sayap, mari kita bergerak. Ketika ada orang yang mengganggu, membuat Anda tersinggung, ya maksud saya mengganggu Partai Golkar dan membuat Anda tersinggung, ayo bergerak kita. Jangan diam. Tunjukkan jati dirimu. Kita sudah terlatih menghadapi situasi-situasi yang seperti begini, ya, secara nasional. Ketua umum kita dikejar-kejar, kantor-kantor Golkar dibakar-bakar, kader-kader ya dipukuli. Itu dulu udah biasa. Kita hadapi. Masa menghadapi seorang Edi Rahmayadi Anda diam? Jangan begitu. Kalau ada orang yang mengganggu Partai Golkar, Anda tidak tersinggung, buka baju Golkar Anda. Nggak usah pakai-pakai lagi. Tinggalkan Golkar. Saya tersinggung dengan pernyataan Edi Rahmayadi. Tersinggung saya. Makanya saya keberatan dan saya ingatkan. Saya ingatkan Edi Rahmayadi. Jangan lagi ulang seperti begitu. Itu akan merugikan Anda. Saya ingatkan kawan-kawan kader Golkar Sumatera Utara, kader-kader ormas. Ya. Jangan diam. Tidak boleh kita diam. Wajib kita melindungi partai ini dengan cara apapun. Saya kira demikian. Ya. Saya mohon maaf kalau ini agak keras. Saya memang sudah sampai pada klimaks saya. Karena ya pernyataan-pernyataan Edi Rahmayadi ini sudah nggak bisa dibiarkan. Sudah nggak bisa dibiarkan. Nggak punya etika. Nggak punya etika. Masa wakilnya Musara Jeksah itu ketua Golkar, dia menjelek-jelekkan Golkar. Jagalah perasaan wakil Anda. Apa yang Musara Jeksah pernah menjelek-jelekkan Anda? Enggak kan? Minum Markisa dulu. Ini Markisa. Oleh-oleh dari Labuan Batu Utara. Produk UMKM. Jadi gitu. Mari kita saling menghargai. Saling menjaga perasaan. Kalau Musara Jeksah menunjukkan perlawanan kepada Anda, ya silakan tegur. Anda punya kewenangan secara konstitusional untuk menegur wakil Anda. Mancis Zipo, cenderamata dari seorang senior yang baik. Termasuk juga dengan
kawan-kawan saya yang di fraksi Partai Golkar, kalau mereka melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, ya dialogkan, sampaikan kepada Ketua DPD Partai Golkar. Ini ada menjelek-jelekkan. Ya. Ketua-ketua partai politik saya pun nggak mau menjelek-jelekkan Partai Golkar. Ini Anda seorang gubernur. Anda mau jadi gubernur lagi, silahkan. Tapi jangan begitu caranya. Jangan begitu, ya. Pakai etika lah, pakai adab. Kita ini kan orang Sumatera Utara. Orang-orang yang dikenal beradab, beretika. Gitu ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golkar, merdeka.